Bab 983. 25 orang bertakdir karma Tao. Jadi, kau harus cepat, secepat yang kau bisa. Setelah menceritakan semua alasannya, Xavier pun menatap Louis dengan tatapan yang dalam. Lalu berkata dengan serius, "Aku tidak ingin terlalu cepat." Louis ingin menolak, tapi melihat ekspresi wajah Xavier yang sangat serius, pada akhirnya ia mengalah dan bertanya, "Kau harus memberitahuku. Kira-kira harus mengumpulkan berapa orang yang bertakdir karma Tao?" 7 orang untuk di barisan utama, 18 orang yang membantu, 25 orang. Ya, tentu saja. Untuk menambah peluang keberhasilan, semakin banyak semakin baik. Benar-benar sulit ya. Seketika wajah Louis pun tampak sedih. Mana mungkin ia bisa menemukan orang bertakdir karma Tao semudah itu, selain dirinya dan ketujuh kakaknya. Sampai hari ini, dia juga hanya pernah bertemu dengan Bohamading saja. Xavier terdiam sejenak. Tiba-tiba ia maju ke depan, lalu menyentuh dahi Louis dengan satu jarinya. Baru saja Louis ingin bertanya pada yang sedang dilakukan oleh Xavier, tiba-tiba kepalanya terasa sangat sakit. Ia berteriak, "Pak Tua, kau menyerangku diam-diam." Xavier terdiam, lalu berteriak, "Jangan bergerak, berkonsentrasilah untuk merasakannya." Louis pun terpaksa menahan rasa sakit. Sesaat kemudian, jiwanya bergetar. Dalam otaknya tiba-tiba tergambar sebuah gambar gunung dan sungai yang sangat besar. Apa itu? Louis membelalakkan kedua matanya lebar-lebar. "Gambar Tao dunia spiritual," Xavier berkata. "Meskipun aku tidak bisa mencarikanmu orang bertakdir karma Tao lagi untukmu, tapi dengan gambar Tao dunia spiritual ini, kau dapat menemukan posisi orang bertakdir karma Tao dengan cepat." Louis pun mengerti. Ia bisa merasakan. Gambar ini bukanlah gambar peta dunia spiritual saja. Peta ini juga dapat mengumpulkan karma. Lalu ia tidak berkata apa-apa lagi. Waktu mentransfer gambar Tao itu berlangsung selama setengah jam. Kening Xavier penuh dengan keringat. Sampai semuanya selesai, Xavier pun merasa sangat lelah. Tubuhnya terlatih dan hampir jatuh. Taeko segera memeganginya. "Senior, kau tidak apa-apa kan?" Xavier melambai-lambaikan tangannya, lalu menghela nafas panjang. Louis masih merasa sangat kesakitan. Setelah beberapa saat barulah ia tersadar. Ekspresi wajahnya sangat serius. Gambar Tao itu membuatnya merasa tertekan, seperti sebuah gambar sejarah yang memiliki aura yang dalam, berisi darah dan keringat dari sekian banyak orang. Gambar itu pun telah merubah perasaan Louis. "Aku mengerti." Setelah Louis menerima peta itu sepenuhnya, ia menganggukkan kepalanya, lalu bertanya, 9 bintang Tao yang ada di dalam tubuhku. Kenapa itu?" Xavier menggelengkan kepalanya. "Itu adalah pemberian ayahmu padamu. Sepertinya itu ada hubungannya dengan darah warisanmu. Namun untuk detailnya, tanyalah saja pada ayahmu setelah kau menemukannya." Louis pun terpaksa menerimanya. Lalu ia pun menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Selama ia tahu, Xavier pasti akan menjawabnya satu persatu. Isinya terlalu banyak dan membingungkan. Louis harus menerimanya pelan-pelan. Tiba-tiba ia teringat pada satu hal, dan berkata, "Kak Hailey sudah sedang mencari jalan kultivasi untuk dirinya sendiri. Sepertinya dalam waktu dekat ini dia tidak akan kembali." Xavier ingin segera menemukan semua orang bertakdir karma Tao. Namun karena Kak Hailey telah pergi, kalau sampai ia tidak kembali sebelum formasi iblis hati, bukankah itu sangat gawat? Xavier menghela nafas dan berkata,
Kenyataan bahwa Hailey Ye adalah reinkarnasi roh dewi. Sama sekali tidak kusangka-sangka. Oleh karena itu aku berkata, kau harus mencari orang bertakdir karma Tao sebanyak mungkin untuk mengganti kekosongannya. Tapi aku percaya akan takdir dari langit. Kalau takdir karma Tao sudah ditakdirkan, jika semuanya sudah terpicu, aku percaya dia pasti tidak akan absen. Louis berkata dengan berat. Kuharap juga begitu. Lalu, Louis melihat ke arah Genko dan berkata, Guru, jangan sering-sering minum arak. Satu lagi, jangan terus-terusan tergila-gila pada wanita. Kau harus mempertahankan energi positifmu. Setelah berkata demikian, ia pun pergi. Genko berkata dengan kesal, dasar anak tengil. Beraninya kau menasihatiku. Louis melambaikan tangannya, tidak melihat ke belakang. Genko menghela nafas pelan. Setelah keluar dari Kunlun, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Meskipun misi ini sangat penting, tapi yang terpenting adalah kau masih tetap hidup. Bersambung. Bab 984. Istana Raja Qingzu. Di Istana Raja Qingzu, Caesar membawa 2 orang ke dalam istana. Ia berkata ingin menemui raja, lalu pergi sejenak. Namun tak lama kemudian, ia kembali lagi. Yang mulia putri ketujuh, raja sedang mandi. Harap tunggu sebentar, katanya sambil melihat ke arah Louis. Tuan Muda Su, harap menunggu. Mandi, Louis bergumam. Raja Qingzu benar-benar suka kebersihan ya. Caesar tersenyum. Louis berbisik, kakak ketujuh. Kenapa dia tersenyum? Feli pura-pura berpikir sejenak. Apa kau tidak tahu? Mandi sebelum bertemu dengan tamu adalah untuk menunjukkan rasa hormat untuk sang tamu. Oh. Louis menganggukkan kepalanya. Tatapannya matanya agak sedikit kesal. Jadi dia menertawakanku. Feli berkata dengan serius. Ya. Meskipun tidak mengatakannya langsung, tapi senyumannya seolah sedang menyindir dirimu yang kampungan. Caesar. 2 orang yang aneh. Louis pun mencubit tangan Feli dengan pelan. Sejak ia memasuki istana Raja Qingzu, ia bisa melihat bahwa Feli sangat canggung. Oleh karena itu ia berkata demikian untuk mencairkan suasana. Setelah menunggu sekitar 15 menit, Caesar berkata, Yang mulia putri ketujuh, harap ikuti saya menuju ke istana belakang. Louis bertanya, bagaimana denganku? Sebentar. Caesar menjawab dengan sopan. Feli mengerutkan alisnya. Jarak antara kau dan Yosu tidak boleh lebih dari 5 meter. Seketika wajah Caesar pun berubah bingung. Ia melihat ke arah Louis sejenak, lalu berkata, aku akan menanyakannya terlebih dahulu. Setelah pergi sejenak, Caesar kembali dan berkata, Tuan Muda Su, harap ikut Tuan Putri ketujuh untuk bertemu dengan Raja. Feli pun langsung merangkul lengan Louis. Jika ada Louis, barulah ia akan merasa tenang. Wajah Caesar tampak bercampur aduk, namun tidak berkata apa-apa. Mereka bertiga menuju ke istana belakang. Sesampainya di luar pintu istana, ada seorang pelayan berusia 28 tahun yang menyambut mereka. Caesar berkata, aku akan menunggu di sini. Louis berkata heran, bukankah kau adalah kepercayaan Raja Qingzu? Kenapa tidak boleh masuk ke istana belakang ini? Wajah Caesar berubah muram. Dengan malu ia berkata, tergantung situasi. Istana belakang raja tidak suka untuk dimasuki oleh pria. Saat aku ingin menyampaikan pesan, aku juga akan meminta tolong pada pelayan wanita raja. Mengerti? Hanya sahabat palsu saja.
kata Louis langsung. Caesar langsung pura-pura batuk. Tuan Muda Su, nanti jika bertemu dengan raja, sebaiknya kau jaga ucapanmu. Ia menyadari bahwa Yosu ini, meskipun bakatnya sangat hebat, tapi ia tidak bisa menjaga mulutnya. Mulutnya tidak bisa ditutup. Ini adalah dunia spiritual, bukannya Kunlun yang ia kuasai. Kalau sampai ia salah bicara dan membuat masalah dengan orang yang salah, kepalanya akan terpenggal. Karena ada Tuan Putri ketujuh di sini, Caesar tidak membuat perhitungan dengannya. Louis berkata dengan curiga, "Raja kalian tidak suka ada pria yang masuk ke istananya. Tapi setuju aku masuk ke dalam. Tidak ada jebakan kan? Anak ini benar-benar tidak bisa menjaga mulutnya. Cepat atau lambat pasti akan ada masalah besar karena mulutnya itu." Caesar berkata dengan wajah datar, "Masuk saja. Nanti kau juga akan mengetahuinya." "Baiklah." Louis tidak berkata apa-apa lagi. Mereka mengikuti pelayan itu untuk masuk ke istana belakang. Mereka melihat bunga-bunga yang berwarna-warni memenuhi taman di sana. Benar-benar menarik perhatian. Raja Kingsu ini benar-benar banci. Louis tidak tahan untuk menghinanya dalam hati. Pria mana yang suka tinggal di dalam tempat yang seperti ini? Jangan-jangan istana belakang ini adalah istana cinta milik Raja Kingsu yang digunakan untuk bersenang-senang dengan manusia. Tak heran ia tidak suka ada pria yang masuk ke dalam. Saat Louis berpikir demikian, sang pelayan tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Raja ada di dalam paviliun di depan. Louis melihat ke arah sana. Paviliun itu sangat cantik, sangat elegan. Sekelilingnya tertutup dengan tirai tembus pandang. Sesosok tubuh yang molek sedikit terlihat di sana. Bersambung.